Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Seorang perawat bernama Nadia mulai bekerja di rumah sakit yang terkenal memiliki banyak kejadian mistis. Sebagai perawat baru, ia ditempatkan di ruang rawat inap khusus, yang konon memiliki pasien-pasien yang sering mengalami kejadian aneh. Awalnya, Nadia menganggap cerita-cerita itu hanya mitos, tetapi semakin lama ia bekerja di sana, semakin banyak kejadian aneh yang ia alami. Dari suara langkah kaki tanpa wujud, panggilan dari kamar kosong, hingga pasien yang berbicara dengan orang yang tidak terlihat. Hingga suatu malam, Nadia melihat sesuatu yang membuatnya mempertanyakan kewarasannya. Apakah rumah sakit itu memang dihuni oleh makhluk tak kasat mata? Atau ada sesuatu yang lebih mengerikan yang tersembunyi di balik dindingnya? Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya saat Nadia berdiri di depan pintu masuk Rumah Sakit Harapan Sejahtera. Ia menarik napas dalam. Malam ini adalah malam pertamanya bekerja sebagai perawat di rumah sakit ini. Setelah bertahun-tahun kuliah dan magang, akhirnya ia resmi mendapatkan pekerjaan tetap di sini. Namun, ada satu hal yang membuatnya sedikit gelisah. Shift pertamanya adalah shift malam, dan rumah sakit ini terkenal memiliki banyak cerita horor. Nadia, ini Bu Rini, perawat senior yang bertugas malam ini. Kamu bisa belajar banyak dari beliau. Seorang dokter mengenalkan Bu Rini, perawat berusia sekitar 50-an dengan raut wajah serius. Bu Rini menatap Nadia dengan tajam sebelum akhirnya berkata, "Kamu perawat baru, ya?" Nadia mengangguk. "Iya, Bu. Saya baru mulai tugas malam ini." Bu Rini tersenyum tipis. "Bagus. Tapi ada satu hal yang harus kamu ingat baik-baik." Nadia mengangkat alis. "Jangan pernah menjawab panggilan dari kamar 308. Nadia berkedip, bingung dengan peringatan itu. "Maksudnya, Bu?" Bu Rini tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Nadia dengan wajah datar. Lalu berkata pelan, "Pokoknya, kalau bel dari kamar itu menyala, biarkan saja. Jangan masuk ke sana. Jangan jawab panggilannya. Anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa." Nadia menelan ludah. "Kenapa, Bu? Memangnya kamar itu kosong?" Bu Rini tidak menjawab, hanya menghela napas panjang. "Kamu akan tahu sendiri." Lalu ia berlalu begitu saja, meninggalkan Nadia dengan lebih banyak pertanyaan di kepalanya. Shift malam di rumah sakit terasa sangat berbeda dengan shift siang. Tidak ada suara keramaian. Tidak ada suara pasien berbicara dengan keluarganya. Hanya ada hening yang terasa menekan, diiringi suara mesin pemantau pasien yang berbunyi pelan. Nadia berjalan menyusuri lorong rumah sakit, memeriksa pasien satu persatu. Sebagian besar pasien sudah tertidur. Hanya beberapa yang masih terjaga menonton TV atau membaca buku. Sejauh ini, semuanya terasa biasa saja. Sampai akhirnya, pukul 2.30 dini hari, bel kamar 308 berbunyi. Ting, ting. Nadia menoleh ke layar monitor yang menunjukkan daftar panggilan pasien. Nomor 308 menyala. Nadia menelan ludah. Peringatan Bu Rini tadi sore langsung terngiang di kepalanya. Jangan pernah menjawab panggilan dari kamar 308. Tapi, bagaimana jika memang ada pasien di sana yang butuh bantuan? Sebagai perawat, ia tidak bisa mengabaikan pasien yang mungkin dalam keadaan darurat. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengecek kamar itu. Lorong menuju kamar 308 terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu di sepanjang lorong berkedip-kedip, seolah memberi peringatan agar Nadia tidak melangkah lebih jauh. Tapi ia tetap berjalan. Ketika tiba di depan pintu kamar, ia merasakan sesuatu yang aneh. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, ia melihat ke dalam. Kamar itu kosong. Tapi ada yang lebih aneh lagi. Salah satu ranjang di dalam kamar terlihat seperti ada yang sedang tidur di bawah selimutnya. Nadia menelan ludah. Haruskah ia mengecek lebih dekat? Ia melangkah masuk perlahan, mendekati ranjang itu. Tangannya terulur, siap menarik selimut untuk memastikan apakah benar ada pasien di sana.
Namun sebelum ia menyentuhnya, selimut itu bergerak sendiri. Seolah ada seseorang di dalamnya yang bergerak pelan. Jantung Nadia berdegup kencang. Ia mundur perlahan. Dan tiba-tiba, bel kamar 308 berbunyi lagi. Ting! Ting! Nadia langsung berlari keluar dari kamar itu. Begitu ia kembali ke ruang perawat, Bu Rini menatapnya dengan ekspresi dingin. Kamu pergi ke kamar 308, ya? Nadia terdiam. Aku cuma mau memastikan tidak ada pasien yang butuh bantuan. Bu Rini menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara pelan. Kamar 308 sudah kosong sejak 2 tahun lalu. Nadia, pasien terakhirnya meninggal di sana. Tapi tadi, ada yang tidur di ranjang itu, Bu. Bu Rini hanya menatap Nadia dalam-dalam dan berkata, "Ya, dia memang masih di sana." Nadia langsung merinding. Pukul 2.30 dini hari. Suasana rumah sakit semakin sunyi. Lorong-lorong hanya diterangi cahaya lampu yang redup, menciptakan bayangan panjang di lantai yang dingin. Di ruang perawat, Nadia sedang memeriksa laporan pasien ketika tiba-tiba, ting, ting. Suara bel panggilan pasien memecah keheningan malam. Nadia menoleh ke layar monitor panggilan. Kamar 308. Hatinya mencelos. Kamar itu lagi. Nadia menatap layar monitor panggilan dengan perasaan tidak nyaman. Jangan pernah menjawab panggilan dari kamar 308. Peringatan Bu Rini kembali terngiang di kepalanya. Namun, bagaimana jika memang ada seseorang yang membutuhkan bantuan? Ia menoleh ke Bu Rini, yang sedang duduk di meja perawat, menatapnya tanpa ekspresi. Kamu dengar bel itu? Tanya Nadia pelan. Bu Rini hanya diam, lalu dengan suara dingin, ia berkata, "Jangan pedulikan." Nadia menggigit bibirnya. Tapi, Bu, bagaimana kalau ada pasien yang butuh bantuan? Bu Rini tetap menatapnya tanpa berkedip. Kalau kamu tetap ingin ke sana, terserah. Nadia menelan ludah. Ia merasa harus memastikan. Ia meraih senter kecil dari meja, lalu melangkah menuju kamar 308. Lorong menuju kamar 308 terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkah yang diambil Nadia terdengar bergema. Udara terasa lebih dingin. Sangat dingin. Seolah-olah ruangan itu menyerap semua kehangatan. Saat tiba di depan kamar, ia ragu sejenak sebelum akhirnya mengulurkan tangan ke gagang pintu. Klek! Pintu terbuka dengan mudah. Kamar itu kosong. Namun, bel panggilan pasien masih menyala. Dan yang lebih aneh, salah satu ranjang di dalam kamar terlihat seperti ada seseorang yang sedang tidur di bawah selimutnya. Nadia berdiri diam di ambang pintu. Matanya terpaku pada ranjang itu. Selimut putihnya terlihat menggembung, seolah ada seseorang yang berbaring di dalamnya. Namun, anehnya, tidak ada suara napas. Tidak ada gerakan selain bayangan samar dari lampu lorong yang menyorot ke dalam. Nadia mencoba berpikir logis. Mungkin ini hanya pasien yang lupa dicatat oleh perawat sebelumnya. Pelan-pelan, ia melangkah mendekat. Tangan kanannya meraih sudut selimut, siap menariknya perlahan. Namun sebelum ia sempat melakukannya, selimut itu bergerak sendiri. Nadia membeku di tempat. Selimut itu terangkat sedikit, lalu turun lagi, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Seperti seseorang yang baru saja bergeser posisi. Tapi, ia yakin, tidak ada orang di sini. Jantungnya mulai berdegup kencang. Pikirannya berteriak agar ia segera pergi. Tapi tubuhnya terkunci di tempat. Tangan Nadia gemetar. Ia mengulurkan tangannya sekali lagi, hendak menyentuh selimut itu untuk memastikan. Namun tiba-tiba, selimut itu tersentak ke belakang, seolah ada yang menariknya. Nadia menjerit tertahan dan langsung mundur ke belakang. Jantung Nadia berdegup kencang. Matanya tetap terpaku pada ranjang itu. Kini, selimutnya sudah terlipat rapi di ujung tempat tidur. Namun, ranjang itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Nadia bisa merasakan keringat dingin mengalir di tengkuknya. Tanpa pikir panjang,
Ia berbalik dan berlari keluar dari kamar. Brak! Ia menutup pintu dengan keras dan mengatur napasnya yang memburu. Namun, saat ia menoleh ke layar monitor panggilan pasien di dinding lorong, bel kamar 308 masih menyala. Seolah ada seseorang di dalam yang masih memanggilnya. Nadia berjalan cepat kembali ke ruang perawat. Begitu ia sampai, Bu Rini masih duduk di tempatnya. Wajahnya datar tanpa ekspresi. "Kamu masuk ke kamar itu?" tanyanya pelan. Nadia mengangguk dengan wajah pucat. Aku melihat selimutnya bergerak sendiri, Bu. Tapi tidak ada siapa-siapa di dalam." Bu Rini menghela napas panjang. Ia bangkit dari kursinya dan mendekati Nadia. "Aku sudah bilang untuk tidak masuk ke sana." Nadia menatap Bu Rini, berusaha mencari jawaban. "Bu, sebenarnya ada apa dengan kamar itu?" Bu Rini menatapnya dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Dulu, ada seorang pasien yang meninggal di kamar itu. Tapi sebelum meninggal, dia terus menekan bel panggilan berulang kali, minta tolong. Saat kami sampai di sana, dia sudah tidak bernyawa. Sejak saat itu, bel kamar 308 terus berbunyi sendiri, dan setiap perawat yang masuk ke sana." Bu Rini tidak melanjutkan kalimatnya. Namun sorot matanya cukup untuk membuat Nadia merinding. Nadia terdiam. Tubuhnya masih gemetar. Tetapi kini bukan hanya karena takut. Ia menoleh lagi ke monitor panggilan pasien. Bel kamar 308 akhirnya berhenti berbunyi. Suasana rumah sakit kembali sunyi. Namun, dalam hati, Nadia tahu bahwa kejadian ini belum berakhir. Karena ketika ia kembali menoleh ke arah lorong kamar 308, pintu kamar itu sedikit terbuka. Dan dari celah pintu yang gelap, ada sepasang mata yang mengintip ke arahnya. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Lorong-lorong rumah sakit hening. Hanya terdengar suara langkah kaki Nadia yang berjalan di antara kamar pasien. Ia baru saja menyelesaikan pemeriksaan rutin di beberapa ruangan. Meskipun insiden di kamar 308 masih menghantuinya, ia berusaha melupakan dan tetap bekerja seperti biasa. Namun, Nadia belum tahu, malam ini, ia akan mengalami sesuatu yang lebih mengerikan. Saat berjalan melewati kamar 212, Nadia mendengar suara lirih. "Suster, suster." Ia berhenti dan menoleh ke dalam. Seorang pasien tua dengan rambut putih tipis sedang duduk di ranjangnya, menatap lurus ke arah Nadia. "Pak Rahmat, kenapa belum tidur?" tanya Nadia, tersenyum kecil. Pria itu tampak pucat dan sedikit gemetar. Dengan suara pelan, ia berbisik, "Saya lihat ibu itu lagi." Nadia mengernyit. "Ibu siapa, Pak?" Pak Rahmat mengangkat tangannya perlahan dan menunjuk ke sudut ruangan. "Dia berdiri di sana, di belakang tirai itu." Nadia langsung merinding. Ia menoleh ke arah sudut ruangan. Tirai putih panjang yang membatasi kamar pasien terlihat sedikit bergoyang. Seolah-olah ada seseorang di baliknya. Jantung Nadia berdegup lebih cepat. Ia mencoba berpikir rasional. Mungkin ada angin dari ventilasi. Atau mungkin Pak Rahmat hanya berhalusinasi. "Pak, tidak ada siapa-siapa di sini. Bapak mungkin hanya mengantuk," kata Nadia berusaha menenangkan. Namun, Pak Rahmat tetap menatap tirai itu tanpa berkedip. "Dia masih di sana. Dia selalu ada di sana." Merasa tidak nyaman, Nadia segera keluar dan berjalan menuju ruang perawat. Ia ingin memastikan Pak Rahmat benar-benar pasien rumah sakit ini. Ia membuka komputer dan mengetik nama Rahmat ke dalam daftar pasien. Namun, layar hanya menampilkan pesan. Data tidak ditemukan. Nadia mengerutkan dahi. Mungkin ada kesalahan pencatatan. Ia mencoba mencari dengan cara lain, tetapi hasilnya tetap sama. Pak Rahmat tidak terdaftar sebagai pasien di rumah sakit ini. Hatinya mulai berdegup lebih kencang. Bagaimana mungkin? Aku baru saja berbicara dengannya. Tanpa berpikir panjang, ia kembali ke kamar 212. Namun begitu ia masuk, ranjang Pak Rahmat kosong. Jantung Nadia seolah berhenti berdetak. "Kemana Pak Rahmat?"
Selimut ranjang masih tertata rapi, seperti tidak pernah digunakan. Tidak ada tanda-tanda bahwa ada seseorang yang tidur di sana malam ini. Padahal, beberapa menit yang lalu, ia berbicara dengan Pak Rahmat. Ia melihatnya duduk di ranjang dengan mata kepala sendiri. Lalu, kemana dia? Nadia melangkah mundur. Tubuhnya gemetar. Kemudian, suara dari belakang membuatnya membeku. "Suster, ada apa?" Nadia berbalik cepat. Bu Rini berdiri di ambang pintu dengan ekspresi serius. "Bu, pasien di kamar ini, Pak Rahmat, dia menghilang. Dan namanya tidak ada di daftar pasien." Bu Rini tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ranjang kosong itu dalam diam. Lalu, dengan suara rendah, ia berkata, "Nadia, Pak Rahmat sudah meninggal seminggu yang lalu." Nadia merasa seluruh tubuhnya membeku. "Apa? Tapi saya baru saja berbicara dengannya." Bu Rini menatap Nadia dengan ekspresi datar. "Kamu bukan orang pertama yang bilang seperti itu. Banyak perawat yang bertugas di shift malam pernah mengalami hal yang sama. Melihat Pak Rahmat, bicara dengannya. Tapi kenyataannya dia sudah lama pergi." Darah Nadia berdesir. "Jadi, siapa yang berbicara dengannya tadi?" Malam itu, Nadia tidak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi oleh sosok Pak Rahmat yang ia temui tadi. Ia duduk di ruang perawat, menatap lorong rumah sakit yang gelap. Perlahan, ia mulai menyadari sesuatu. Rumah sakit ini tidak hanya dihuni oleh yang hidup. Ada pasien-pasien yang tidak pernah benar-benar pergi. Dan di sudut ruangan, di balik tirai yang bergoyang sendiri tadi, mungkin memang ada seseorang yang berdiri di sana. Sudah beberapa malam sejak kejadian Pak Rahmat, tetapi Nadia masih sulit melupakannya. Sejak saat itu, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres di rumah sakit ini. Bukan hanya suara-suara aneh atau bel kamar 308 yang terus berbunyi sendiri. Tapi ada perasaan lain. Perasaan bahwa ia sedang diawasi. Setiap kali ia berjalan sendirian di lorong rumah sakit, bulu kuduknya selalu meremang. Seolah ada sepasang mata tak terlihat yang terus mengikutinya. Dan malam ini, ia akan mengetahui alasannya. Malam semakin larut. Nadia baru saja keluar dari ruang perawat untuk memeriksa pasien di lantai 3. Lantai 3 adalah bagian paling sepi di rumah sakit, karena hanya ada beberapa pasien yang dirawat di sana. Saat berjalan melewati lorong yang panjang, ia melihat sesuatu dari sudut matanya. Seorang perawat, seorang wanita tua dengan seragam putih yang sudah usang. Wanita itu berjalan pelan menuju salah satu kamar pasien. Langkahnya tenang, tubuhnya tegak. Nadia mengerutkan dahi. Ia belum pernah melihat perawat itu sebelumnya. Tapi yang lebih aneh lagi, seragamnya berbeda dari perawat lain di rumah sakit ini. Nadia mengikuti perawat tua itu dari kejauhan. Wanita itu masuk ke kamar pasien tanpa menyalakan lampu atau mengatakan apapun. Nadia mendekat dan mengintip ke dalam. Tapi, ruangan itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada perawat. Tidak ada pasien. Tidak ada tanda-tanda bahwa ada orang yang baru saja masuk ke dalam. Nadia merinding. Kemana perawat itu pergi? Sepanjang malam, Nadia masih terus memikirkan kejadian itu. Ia mulai memperhatikan. Perawat tua itu sering muncul di lorong lantai 3, tetapi tidak pernah terlihat keluar dari ruangan. Seolah-olah, ia hanya muncul di sana, kemudian menghilang begitu saja. Dan yang paling aneh, tidak ada perawat lain yang menyadari keberadaannya. Hingga akhirnya, Nadia memberanikan diri bertanya kepada Bu Rini. "Bu, siapa perawat tua yang sering ada di lantai 3? Bu Rini yang sedang mencatat di meja perawat, terhenti sejenak. Ia perlahan menatap Nadia. Matanya kosong. Kemudian dengan suara pelan, ia berkata, "Nadia, di lantai 3, hanya ada kamu dan aku yang bertugas malam ini." Jantung Nadia berhenti berdetak sejenak. "Tapi, saya sering melihat perawat itu, Bu. Dia memakai seragam yang berbeda dari kita." Bu Rini menarik napas panjang. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya.
Ia menatap Nadia dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Kalau begitu, kamu sudah melihatnya." Nadia mengerutkan dahi. "Melihat siapa?" Bu Rini menelan ludah. "Perawat itu dulu memang bekerja di rumah sakit ini. Tapi dia sudah meninggal 30 tahun yang lalu." Darah Nadia berdesir. "Meninggal 30 tahun yang lalu?" Bu Rini mengangguk pelan. "Dulu dia adalah perawat senior di sini. Namanya Suster Mirna. Dia dikenal sebagai perawat yang sangat disiplin, tapi juga sangat keras terhadap pasien dan juniornya. Namun, suatu malam dia ditemukan tewas di salah satu kamar pasien di lantai 3. Tidak ada yang tahu penyebab kematiannya, tapi sejak saat itu, ada banyak kejadian aneh di lantai ini." Nadia merasa tengkuknya semakin dingin. Ia teringat perawat tua yang ia lihat tadi. Langkahnya yang pelan, seragamnya yang berbeda, tatapannya yang kosong. Itu berarti, yang ia lihat bukan manusia. "Bu, kalau dia sudah meninggal, kenapa dia masih di sini?" Bu Rini menatap lorong kosong di lantai 3 sebelum menjawab pelan. "Mungkin dia masih menganggap dirinya bekerja di sini. Mungkin dia masih merasa punya tugas yang belum selesai." Nadia menggigit bibirnya. Kini ia mengerti. Perawat itu bukan sekadar bayangan. Ia masih bekerja. Dan malam ini, Nadia sudah menarik perhatiannya. Malam semakin larut. Nadia mencoba tetap fokus bekerja meskipun pikirannya kacau. Namun, saat ia berjalan kembali ke ruang perawat, langkahnya terhenti. Di ujung lorong, dekat kamar 308, Suster Mirna berdiri di sana. Wajahnya tetap kosong. Tatapannya lurus ke arah Nadia. Seolah-olah ia sedang menunggu sesuatu. Nadia tidak bisa bergerak. Lalu, perawat tua itu tersenyum tipis. Dan tiba-tiba, lampu di lorong padam. Pukul 23.30 malam. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Nadia duduk di meja perawat, mencoba menenangkan pikirannya setelah kejadian di lantai 3 semalam. Setiap kali ia mengingat Suster Mirna yang berdiri di ujung lorong dan tersenyum kepadanya sebelum lampu padam, bulu kuduknya meremang. Namun, ia tidak bisa menunjukkan ketakutannya. Bagaimanapun juga, ia masih harus bekerja. Malam ini, ia mendapat tugas untuk memantau pasien di ruang anak-anak, tempat beberapa pasien kecil dirawat. Dan salah satu dari mereka adalah Bima, bocah laki-laki berusia 6 tahun yang sejak malam-malam sebelumnya selalu menangis ketakutan. Nadia tidak tahu mengapa, tapi malam ini, ia akan mengetahui jawabannya. Saat Nadia masuk ke ruang anak-anak, suasana cukup tenang. Sebagian besar anak-anak sudah tertidur, hanya ada satu yang masih terjaga. Bima, bocah itu duduk di ranjangnya dengan wajah ketakutan. Saat melihat Nadia, ia langsung berkata, "Suster, ada yang sembunyi di bawah ranjang saya." Nadia menghela napas pelan. Ini bukan pertama kalinya Bima mengatakan hal itu. Beberapa malam terakhir, bocah itu terus menangis dan mengatakan bahwa ada seseorang di bawah ranjangnya. Perawat lain mengatakan bahwa itu hanya ketakutan anak kecil. Namun, kali ini, ekspresi Bima terlihat berbeda. Matanya merah karena kurang tidur. Tangan kecilnya gemetar. Tubuhnya bahkan sedikit berkeringat meskipun AC ruangan cukup dingin. Dia benar-benar ketakutan. "Bima, gak ada siapa-siapa di bawah ranjangmu," kata Nadia dengan lembut, mencoba menenangkan. Namun, bocah itu menggeleng cepat. "Ada. Suster, tangan itu selalu keluar pas lampu mati." Dia coba narik saya ke bawah. Jantung Nadia berdegup sedikit lebih kencang. Bocah ini terlihat terlalu yakin dengan apa yang ia katakan. Namun, sebagai perawat, ia tidak boleh menunjukkan ketakutannya. "Oke, kalau Bima gak percaya, gimana kalau kita lihat sama-sama?" Bima tampak ragu, tetapi ia mengangguk pelan. Nadia tersenyum kecil dan meraih senter dari sakunya. Lalu, perlahan, ia berlutut di samping ranjang Bima. Dan dengan hati-hati, ia menundukkan kepala untuk melihat ke bawah ranjang. Awalnya, tidak ada apa-apa, hanya ruang kosong yang gelap dan lantai putih rumah sakit.
Nadia hampir tertawa kecil, merasa sedikit lega. Lihat, Bima, gak ada siapa-siap. Suara gesekan pelan terdengar dari dalam kolong ranjang. Nadia langsung membeku. Perlahan, ia mengarahkan sinar senter lebih jauh ke dalam. Dan saat itu juga, ia melihatnya. Sebuah tangan pucat keluar dari dalam kegelapan. Tangan itu kurus dan panjang, dengan kuku-kuku yang mencakar lantai perlahan. Nadia nyaris berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Jantungnya berdetak begitu cepat hingga hampir menyakitkan. Matanya tidak berkedip, menatap tangan itu yang perlahan bergerak, menggaruk-garuk lantai dengan suara menyeramkan. Siapa yang ada di bawah sana? Atau, itu bukan manusia? Dalam kepanikan, Nadia menarik kepalanya kembali dan berdiri cepat. Ia menatap Bima, yang kini sudah menutup wajahnya dengan selimut, gemetar ketakutan. Nadia menarik napas dalam, mencoba tetap tenang. Lalu, dengan perlahan, ia menunduk lagi untuk memastikan apa yang baru saja ia lihat. Namun kali ini, tidak ada apa-apa. Tidak ada tangan. Tidak ada suara. Hanya kolong ranjang yang kosong dan gelap. Tapi Nadia yakin, ia tidak berhalusinasi. Ia benar-benar melihat tangan itu. Dengan tangan masih gemetar, Nadia segera menyalakan lampu kamar. Bima masih menangis di balik selimutnya. Nadia duduk di tepi ranjang dan mengusap punggungnya dengan lembut. "Sudah, Bima aman sekarang," bisiknya. Bima mengangkat wajahnya perlahan. Matanya masih penuh ketakutan. "Suster, tangan itu selalu ada setiap malam." Nadia menggigit bibirnya. Sekarang ia tahu, Bima tidak berbohong. Malam itu, Nadia tidak bisa berhenti berpikir tentang apa yang ia lihat. Ia tahu bahwa rumah sakit ini memang memiliki banyak kejadian aneh. Dari bel kamar 308 yang berbunyi sendiri, Pak Rahmat yang sudah meninggal tetapi masih berbicara dengannya, hingga perawat tua di lantai 3 yang seharusnya sudah mati 30 tahun lalu. Tapi kali ini, ia melihat sesuatu dengan matanya sendiri. Sesuatu yang tidak seharusnya ada. Dan kini ia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya tersembunyi di rumah sakit ini? Dan apa yang akan terjadi jika suatu malam tangan itu berhasil menarik seseorang ke bawah ranjang? Malam itu lebih sunyi dari biasanya. Rumah sakit terasa lebih sepi, seolah semua orang sudah terlelap dalam tidurnya. Namun, bagi Nadia, malam masih panjang. Ia mendapat tugas yang paling ia hindari selama ini. Mengantarkan jenazah pasien ke kamar mayat. Biasanya, tugas ini dilakukan oleh petugas forensik. Tapi karena malam ini mereka kekurangan staf, Nadia tidak punya pilihan lain. Dengan sedikit ragu, ia mendorong brankar berisi jenazah seorang pria tua yang baru saja dinyatakan meninggal 1 jam lalu. Ia tidak tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang tidak akan pernah ia lupakan. Lorong menuju kamar mayat terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkah Nadia bergema, menciptakan suara yang terdengar aneh di keheningan. Suasana begitu dingin, bahkan lebih dingin dari biasanya. Seolah-olah ada sesuatu yang menunggu di ujung lorong. Sesampainya di depan kamar mayat, Nadia menelan ludah. Tangannya gemetar saat mendorong pintu besi berat itu. Krek! Pintu terbuka, memperlihatkan ruangan dengan lampu remang-remang dan deretan kulkas penyimpanan jenazah. Nadia mencoba tetap tenang saat mendorong brankar ke dalam ruangan. Tangannya terasa dingin saat ia menarik kain putih untuk menutupi wajah jenazah pria tua itu. Selesai, ia hanya perlu memasukkan jenazah ke dalam lemari pendingin, lalu pergi. Tapi tiba-tiba, lampu di kamar mayat mulai berkedip-kedip. Nadia terdiam. Ia mencoba mengabaikan ketakutannya, lalu membuka salah satu pintu kulkas penyimpanan jenazah. Namun sebelum ia sempat memasukkan jenazah itu ke dalam, krek! Pintu kulkas di sebelahnya terbuka sendiri. Nadia membeku di tempat. Pintu kulkas yang terbuka mengeluarkan embusan udara dingin, seperti ada sesuatu yang bernafas di dalamnya. Ia mencoba berpikir rasional. Mungkin pintu itu tidak tertutup dengan benar sebelumnya. Ya mungkin hanya kebetulan. Dengan hati-hati, ia mengulurkan tangan untuk menutupnya kembali.
Namun, begitu tangannya hampir menyentuh pegangan pintu, jenazah di dalamnya tiba-tiba duduk. Nadia langsung jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar hebat. Mata jenazah itu terbuka lebar, menatapnya lurus-lurus. Wajahnya pucat, dengan bibir membiru dan kulit yang mulai mengeras karena proses pendinginan. Namun yang lebih mengerikan, mulut jenazah itu bergerak. Suara serak dan pelan keluar dari tenggorokannya. "Tolong, saya belum mati." Nadia berteriak sekuat tenaga. Tanpa pikir panjang, ia bangkit dan berlari keluar dari kamar mayat. Tangannya gemetar saat mencoba membuka pintu, tetapi tiba-tiba terasa sangat berat. Seolah ada sesuatu yang menahannya dari dalam. Dan dari belakang, suara itu kembali terdengar. Lebih jelas, "Tolong, saya belum mati." Akhirnya, pintu terbuka. Nadia langsung berlari keluar dan menutupnya dengan keras. Ia bernapas tersengal. Jantungnya berdetak begitu kencang. Namun, saat ia menatap ke lorong panjang rumah sakit, lorong itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya keheningan yang mencekam. Tapi Nadia tahu, ia tidak sendirian. Malam itu, Nadia tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan apa yang ia lihat di kamar mayat. Apakah itu hanya halusinasi? Atau benarkah ada seseorang yang dikuburkan hidup-hidup di rumah sakit ini? Dan yang lebih mengerikan, bagaimana jika dia bukan satu-satunya? Sudah cukup. Nadia sudah hampir gila dengan semua kejadian yang ia alami. Mulai dari bel kamar 308 yang berbunyi sendiri, Pak Rahmat yang ternyata sudah meninggal, perawat tua yang seharusnya sudah tiada, tangan dari bawah ranjang, hingga jenazah yang tiba-tiba duduk di kamar mayat. Semua itu terlalu banyak untuknya. Ia tidak peduli lagi dengan pekerjaannya. Ia hanya ingin pergi dari rumah sakit ini. Maka malam itu, ia duduk di meja perawat dengan selembar surat pengunduran diri di tangannya. Besok, setelah shiftnya selesai, ia akan menyerahkannya ke manajemen rumah sakit dan pergi tanpa pernah melihat ke belakang. Namun, sebelum benar-benar pergi, ia mendapatkan peringatan terakhir. Dan itu adalah peringatan yang paling mengerikan. Saat ia duduk diam dengan pikirannya yang kacau, seorang pasien tua di ruang rawat inap memanggilnya. "Suster." Nadia menoleh. Di ranjang nomor 215, seorang lelaki tua duduk tegak, menatapnya dengan ekspresi aneh. "Kamu perawat baru, ya?" tanyanya pelan. Nadia mengangguk, meskipun sebenarnya ia tidak ingin mengobrol dengan siapapun. Namun, yang dikatakan lelaki tua itu selanjutnya membuat bulu kuduknya meremang. "Kalau kamu mau pergi dari sini, jangan pernah menoleh ke belakang saat melewati lorong terakhir." Nadia terdiam. "Kenapa, Pak?" tanyanya hati-hati. Lelaki tua itu hanya tersenyum samar, tetapi sorot matanya kosong. "Karena, kalau kamu menoleh..." Ia tidak melanjutkan. Nadia merasa tengkuknya semakin dingin. "Apa maksud Bapak?" Pasien itu hanya tertawa kecil dan berbaring kembali di ranjangnya. "Semoga beruntung, suster." Nadia ingin bertanya lebih jauh, tetapi sesuatu di dalam dirinya menyuruhnya untuk diam. Ia mengingat peringatan itu dengan baik. Mungkin itu hanya omong kosong. Atau mungkin, itu adalah peringatan terakhir untuknya. Malam terakhirnya bekerja. Nadia menyelesaikan shiftnya dengan cepat, menghindari tempat-tempat yang membuatnya tidak nyaman. Ia tidak lagi memperhatikan lorong panjang rumah sakit yang terasa lebih gelap dari biasanya. Ia juga tidak menoleh ke kamar 308, meskipun ia bisa merasakan sesuatu di dalamnya. Ia hanya ingin keluar dari sini. Begitu jam menunjukkan pukul 4 pagi, ia merapikan barang-barangnya dan berjalan menuju pintu keluar rumah sakit. Namun, untuk bisa keluar, ia harus melewati lorong terakhir. Lorong itu panjang dan sunyi. Lampu-lampu di langit-langit berkedip sesekali, menambah suasana mencekam. Nadia menarik napas dalam-dalam dan melangkah dengan cepat. Di dalam kepalanya, ia terus mengulang peringatan pasien tua tadi. Jangan menoleh ke belakang. Setiap langkah terasa lebih berat. Keheningan terlalu pekat. Dan kemudian, ia mendengar suara itu. "Nadia." Suara itu pelan,
Nyaris seperti bisikan. Nadia langsung berhenti melangkah. Jantungnya berdetak kencang. Ia kenal suara itu. Suara itu milik Bu Rini. Nadia, kenapa kamu pergi begitu cepat? Suara itu lebih jelas sekarang. Tepat di belakangnya. Sangat dekat. Seolah-olah seseorang sedang berdiri di belakangnya. Nadia ingin menoleh. Namun ia tahu, ia tidak boleh menoleh. Nadia, kamu gak mau berpamitan denganku? Suara itu semakin lembut. Menggoda. Memaksanya untuk menoleh. Tapi Nadia menggigit bibirnya dan meneguhkan hatinya. Ia tidak boleh menoleh. Tapi langkah kakinya semakin berat. Seperti ada sesuatu yang menahannya. Lalu, suara itu berubah. Nadia, lihat aku. Nadia mempercepat langkahnya. Kakinya hampir terasa mati rasa. Tetapi ia terus berjalan. Sampai akhirnya, ia sampai di depan pintu keluar. Tangannya langsung meraih gagang pintu dan mendorongnya dengan keras. Udara pagi yang dingin menyambutnya. Dan seketika, beban di pundaknya hilang. Ia telah keluar. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia selamat. Atau, begitulah yang ia kira. Nadia berjalan menuju motornya di tempat parkir. Tangannya masih gemetar. Tetapi ia merasa lebih tenang. Ia menarik napas dalam, berusaha mengusir ketakutan yang masih tersisa. Namun, saat ia duduk di atas motornya dan menyalakan mesin, matanya tanpa sadar melihat ke kaca spion. Dan saat itulah, ia melihatnya. Di ujung lorong rumah sakit, tepat di tempat terakhir ia berdiri, ada seseorang yang berdiri di sana. Seorang perawat tua dengan seragam putih kusam. Suster Mirna. Ia tersenyum ke arah Nadia. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan dengan gerakan perlahan, ia mengangkat tangannya, melambaikan tangan ke arah Nadia, seolah berkata, "Aku masih di sini." Nadia mencengkram stang motornya erat-erat. Lalu, tanpa berpikir dua kali, ia melaju pergi dari rumah sakit itu tanpa pernah kembali lagi. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.